Shalom Rise Generation, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, kita mau sama-sama bangkit berdiri bersama teman-teman sekalian. Dan biarlah pertolongan datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin ibadah kita sekalian dari awal hingga akhirnya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita, nats panggilan kita terambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Kita pun bersorak bagi Tuhan kita, karena Tuhan kita sanggup. Kita sama-sama katakan, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita katakan lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita percaya ada Tuhan yang selalu untuk kita. 'Cause our God is for me. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your strength? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your strength? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. It's stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your strength? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Kita katakan haleluya, haleluya. Let's sing haleluya. 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 I'm not afraid. God is for me. Haleluya. 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 I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains
Shalom Our Generation. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Koko ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Bahkan terkhusus di waktu yang indah ini Tuhan, firman-Mu, isi hati-Mu akan terpancarkan bagi setiap kami saat ini. Pakai pikiran dan hati kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Shalom Our Generation. Shalom Our Generation. Rise for Him, oke? Ya. Oke teman-teman sekalian, tentu teman-teman hari ini pasti ya di tengah setiap hingar-bingarnya 17-an, kita merayakan HUT, Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu banyak sekali mungkin ada di sekolah kalian secara online ya tentu saja ya. Banyak lomba-lomba yang baru bermunculan. Bahkan bicara tentang sekolah ya teman-teman sekalian. Sangat seru bukan sih kalau sekolah via online ini mulai diadakan bahkan kita alami di tahun berikutnya. Ibaratnya kalian sudah memasuki tahun yang baru bahkan kurang lebih belum ada 2 bulan bukan? Ya, masih dalam minggu-minggu yang menarik di sekolah online. Nah, teman-teman sekalian, Koko yakin kalian itu udah mulai banyak tugas, ya, ulangan, bahkan banyak kegiatan bukan di sekolah kalian, ya terlepas dari 17-an kemarin gitu ya. Bahkan mungkin ada teman-teman yang sudah mendapati banyak teman-teman kalian yang baru, yang kenalan, ternyata ada yang ganteng-ganteng, ada yang cantik-cantik, ada yang makin modis, walaupun cuman via Google Meet atau Zoom gitu ya. Nah, menariknya teman-teman, bicara tentang kegiatan di sekolah. Kalian tentu banyak sekali ketemu dengan teman-teman yang mungkin banyak di antara mereka yang suka nyontek. Mungkin juga ada yang sukanya ketika sekolah, bukannya sekolah tapi malah main bareng atau mabar gitu ya. Atau bahkan entah kalian atau teman-teman kalian, tentu Koko bukan gitu ya, Koko saat ini udah gak sekolah lagi gitu ya. Tentu kalian sekolah online dengan posisi off kamera atau mungkin pakai video yang berdurasi sekian detik secara repeatedly, seakan-akan kalian hadir tapi kalian sedang kegoleran gitu ya. Tiduran. Nah ternyata teman-teman sekalian banyak gitu ya. Kalau menceritakan kisah di sekolah atau ibaratnya adalah kelas online. Nah teman-teman, Koko ajak kita coba memakai pikiran kita saat ini. Kira-kira buat kalian nih, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun ke depan, coba kalian pikirkan saat ini. Coba pikirkan saat ini, kalian pilih di kelas kalian, pilih satu nama orang yang akan mungkin terkenal atau hebat, atau mungkin kaya raya di 5 sampai 10 tahun ke depan. Coba pikirkan dalam 1 menit ini, 5-10 tahun ke depan di kelas kalian, di kelas online kalian. Pikirkan satu nama di benak pikiran kalian. Ada nggak kira-kira satu nama yang sekiranya kalian anggap itu, wah ini pasti orang sukses sih. Orang ini pasti hebat nih. Ini pasti jadi primadona, entah itu dia jadi artis, selebritis gitu ya. Atau bahkan kaya raya. Bahkan bibitnya udah dari hari ini mungkin. Pikirkan, oke. Jika sudah, sebagian besar dari apa yang kalian pikirkan, ini Koko bukan lagi hipnotis gitu ya. Koko cuma menebak doang. Sebagian besar, Koko yakin kalian tidak sedang memikirkan nama kalian. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Iya, pasti rata-rata kalian akan memilih, kebanyakan memikirkan orang lain dibandingkan dengan diri kalian sendiri. Dan bersyukur buat teman-teman yang memikirkan nama kalian sendiri gitu ya.
tandanya kalian adalah calon-calon orang hebat gitu ya, yang dalam pikiran kalian sendiri gitu ya. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman sedang memikirkan orang lain, itu tandanya kalian sedang mendoakan orang lain untuk lebih sukses. Setidaknya dari kalian mungkin gitu ya. Tapi itu hanya sekedar eksperimen doang teman-teman. Yang menjadi pertanyaannya adalah, khusus untuk setiap teman-teman yang mungkin tadi sudah yakin dan juga yang masih ragu. Apakah kalian dalam 5-10 tahun lagi menjadi orang yang hebat? Ataukah bukan? Sebagian besar dari kita mungkin yakin. Tapi tadi membuktikan sebagian besar dari kita malah ragu. Nah teman-teman sekalian, mungkin banyak banget alasannya. Kok aku kan gak bisa kayak gini? Kok aku kan gak punya ini? Kok aku belum dewasa, aku masih kecil. Aku gak pede kok. Bahkan mungkin aku masih di kelas 1 SMP. Kan gak tahu 5-10 tahun lagi kayak gimana. It's okay. Kita tidak bisa menerawang ke depan. Kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Tetapi kita punya yang namanya PPKM. Apa itu PPKM? Ya bukan pembatasan gitu ya, kegiatan masyarakat gitu ya. Nah kadangkala sebelum kau jelasin PPKM, kadangkala kita membatasi kemampuan yang kita miliki atau bahkan orang lain miliki. Maka muncul istilah PPKM ini teman-teman. PPKM yang kau maksud adalah potensi punya kita itu menakjubkan. Potensi punya kita menakjubkan. Potensi punya kamu menakjubkan. Tapi seberapa di antara kita mampu melihat potensi dalam diri kita atau bahkan melihat dari orang lain teman-teman? Ya bodoh amat gitu ya. Urusan orang lain oke lah. Kali ini kita mencoba untuk bodoh amat. Tapi ketika kita tidak memikirkan diri kita sendiri, apa jadinya? Sedangkan Tuhan sudah menitipkan kemampuan, talenta, gift kepada kalian untuk kita kembangkan. Sama seperti di minggu-minggu sebelumnya. Para pengkhotbah sudah menjelaskan gitu ya. Pengkhotbah di Rise Generation menjelaskan tentang bahwa setiap kita punya kemampuan. Dan disinilah kita akan lebih pertajam lagi teman-teman. Kenapa kok bisa yakin bahwa kalian punya potensi yang hebat teman-teman sekalian? Karena di Alkitab sendiri kita mau belajar dari seseorang yang kalau kisahnya itu bandelnya minta ampun, bengal, tapi dia bukan sembarang orang. Kita coba cek gitu ya, bengal, beringas, istilahnya kok serem banget gitu ya pagi-pagi ngomongin gitu atau siang atau malam-malam gitu ya. Nah tapi di balik kisahnya itu nanti kita akan belajar teman-teman. Tapi sebelumnya kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat 3 dulu ya. Ayat 3 dulu. Kira-kira kalian tahu gak ini kisah dari siapa gitu ya. Nah dalam Kisah Rasul 22 ayat 3 berbunyi demikian. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti kamu semua pada waktu ini. Kira-kira kebayang siapa namanya? Kita lanjutkan dulu di ayat keempat. Di Kisah Rasul 22 ayat yang keempat berbunyi demikian. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap. Dan kuserahkan ke dalam penjara. Siapa teman-teman? Iya, bukan lain dan tidak ada yang lain selain dari si Saulus. Ya. Tentu kita tahu sendiri kisah pertobatan dari Saulus yang terambil dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Singkat ceritanya seperti ini teman-teman, dia adalah seorang penganiaya,
tentu dia adalah seorang pemburu orang-orang percaya pada saat itu. Dan orang lain menganggap Saulus adalah orang yang jahat. Dan tadinya Saulus itu dalam suatu hari mau ke Damsyik, atau mungkin kalian kenalnya adalah istilah Damaskus, untuk melakukan aksinya kembali. Dia nggak sendiri, dia punya grup istilahnya, bukan grup CG gitu ya. Tapi ini grup yang mengatasnamakan kebenaran, dia ambil sebuah keadilan yang dia pegang dalam bentuk surat untuk bisa menganiaya, bahkan bisa untuk membunuh, bahkan ya itulah yang dia lakukan pada saat itu. Tapi teman-teman sekalian, di perjalanan kita tahu ceritanya, udah deket sama dengan Damsyik gitu ya tempatnya. Tuhan hadir dan menampakkan diri. Dan lalu membuat si Saulus gak cuma jatuh teman-teman. Saulus pun jadi buta dalam waktu 3 hari. Dan selama 3 hari dia merenung meratapi untuk setiap kegagalannya. Bahkan dia berpuasa selama 3 hari itu juga. Dan kita tahu ceritanya, ada percakapan di sana Tuhan bersama dengan Saulus. Dan ibaratnya kalau zaman sekarang gitu ya, Saulus yang gagal, dia ke Damsyik tapi tidak jadi melakukan aksi kejahatannya. Mungkin kalau dia punya Instagram atau media sosial hari ini, mungkin dia bilang, I am Saulus at Damsyik or Damascus, be nothing. Ya ibaratnya gue gak ngapa-ngapain gitu ya. Tadi aksinya itu udah direncanakan begitu detailnya sampai punya surat untuk melegalkan apa yang dilakukannya. Tapi dia sampai di sana cuman apa? Be nothing. Gak ada yang dia lakukan, hanya bisa berpuasa, menunggu pertolongan dari Tuhan pada saat itu. Nah, yang menarik ya teman-teman, Tuhan itu kasih penglihatan kepada Ananias. Ananias yang bukan pasangan Safira, tapi ini adalah murid Tuhan. Murid Tuhan ibaratnya seperti orang yang belajar akan kebenaran firman Tuhan. Si Ananias ini dikasih penglihatan kepada Tuhan, itu kamu temui Saulus, orang yang sedang berdoa itu, yang buta itu, dan tumpanglah tangan kepadanya. Tapi Ananias bilang sama Tuhan apa? Tuhan yang benar gitu ya. Ini orang nyari kita yang percaya sama Tuhan loh. Bahkan bisa mati. Tapi Tuhan kenapa suruh aku datang untuk tumpang tangan terus sembuhin dia. Kalau nyembuhin dia terus tiba-tiba kena bacok gitu kan. Gak lucu gitu ya. Amin gitu ya. Kita yang lihat, wah orang Kristen, paham. Enggak ya. Ternyata Tuhan sendiri menyatakan apa yang berkenan dan apa yang Tuhan singkapkan bagi Ananias pada saat itu. Dan terjadilah segala yang dinyatakan Tuhan kepada Ananias maupun kepada si Saulus. Dan itulah kisah pertobatan singkat dari si Saulus yang tadi kau katakan bengal, beringas, maka bisa dikatakan orang jahat yang suka membunuh orang-orang percaya pada saat itu. Nah teman-teman sekalian, apa yang menarik dari kisah tadi? Di dalam Kisah Rasul 9, dari ayat 1 sampai mungkin kita bisa baca ayat 18 sampai 19 juga gitu ya. Apa hal yang menarik yang kita bisa pelajari sama-sama teman-teman? Yang menarik dari kisah pertobatan dari Saulus adalah Tuhan itu gak sekedar melihat dengan apa yang dilihat oleh manusia dengan mata jasmaninya. Ya, tentu kita tadi udah tahu gitu ya, bahwa Ananias melihat Saulus itu seperti apa. Dia tuh pembunuh Tuhan, kenapa aku harus tumpang tangan? Dan kalau dia melihat, jangan-jangan dia melihat aku sebagai orang percaya kepada Kristus, lalu tiba-tiba, pam. Ketakutan, keraguan Ananias dalam sekejap dihancurkan atau dilumpuhkan oleh Tuhan. Dan kita akan baca sama-sama ayat ini dari Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian.
Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah ku dengar tentang orang itu, si Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh, surat yang legal tadi, dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi Tuhan berkata seperti apa? Di ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja, dan bahkan juga orang-orang Israel. Menarik ya teman-teman ya, bayangin. Saulus yang begitu jahatnya, yang membenci orang-orang, dalam tanda kutip, orang-orang Kristen kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi Tuhan bilang, ini orang pilihanku. Dan dia akan menjadi orang yang besar. Seluruh bangsa, seluruh negara ibaratnya gitu ya, akan melihat karyanya dia. Dan memang teman-teman sekalian, itulah yang diungkapkan lewat Alkitab yang kita bisa pelajari hari ini. Kadang-kadang kita menjudge orang lain melihat postur tubuhnya, melihat keanehan atau keunikan rambutnya, matanya, hidungnya, atau wajahnya. Lalu kita menjudge dengan kata-kata yang kita tidak bisa tarik kembali mungkin. Ibaratnya mungkin kita ejek mereka secara fisik, entah kondisi ekonominya, kondisi keluarganya. Tapi apakah itu selamanya akan sama teman-teman sekalian? Bahkan zaman Koko kecil gitu ya, banyak sekali yang berkata bahwa, si Ben ini, si kuntet gitu ya, si pendek. Ibaratnya ketika dengar hal itu, Koko jujur sedih gitu ya, marah, emosi. Tetapi apakah berakhir sampai di situ teman-teman? Mungkin ejekannya nggak berakhir gitu ya. Tetapi apakah tinggi badan Koko hanya segitu-segitu aja gitu ya. Ternyata Tuhan izinkan bertumbuh sedikit gitu ya, sedikit lebih tinggi gitu. Walaupun nggak tinggi-tinggi juga gitu ya, tapi Koko bisa mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Kadang-kala kita melontarkan sesuatu secara tidak bertanggung jawab. Kita melukai hati orang-orang lain. Bahkan gak cuma orang lain ya teman-teman. Kadangkala tadi istilahnya adalah membatasi diri sendiri dengan perkataan-perkataan pesimis. Sampai membuat diri kita sendiri melukai hati kita sendiri. Bayangkan teman-teman. Padahal tadi istilahnya apa? PPKM. Potensi punya kita menakjubkan. Potensi punya kalian atau potensi punya kamu itu adalah menakjubkan. Gimana mau potensinya mau jadi sesuatu hasil yang baik kalau kita sedang membatasi diri kita sendiri. Kita belajar hari ini teman-teman untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Karena Tuhan tahu batasan setiap kita masing-masing. Bukan secara mata jasmani, tetapi lewat apa yang Tuhan nyatakan. Segalanya Tuhan nyatakan yang terbaik. Sekalipun mungkin hari ini kalian masih menemukan teman-teman kalian yang suka nyontek, yang suka ngejek kalian. Koko ajak kita sama-sama doain mereka. Koko ajak kita sama-sama, ayo kalau mau kita berubah gitu. Kalaupun gak mau, apa sih sok suci gitu ya. It's okay, bagian kita adalah balas bukan dengan kejahatan, tapi balas mereka dengan berkat. Doakan mereka. Siapa tahu 5-10 tahun ke depan, orang-orang yang seperti itu menjadi orang-orang yang mungkin datang ke kalian dan say sorry ke kalian. Dan itulah yang kita lakukan teman-teman. One by one. Satu demi satu. Koko yakin kita gak akan bisa menyelesaikan langsung semuanya.
tapi setidaknya satu demi satu kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lihatlah dengan cara Tuhan melihat segalanya, khususnya melihat potensi dalam diri kita ataupun juga dari orang lain. Nah selanjutnya teman-teman sekalian, kau yakin bahwa setiap potensi yang berbuah menjadi hasil, itu prosesnya gak gampang. Kalian tahu Paulus itu siapa? Ya, Paulus itu awalnya Saulus kok, ya tahu semuanya gitu ya. Tetapi Paulus di dalam Alkitab, kita tahu dia adalah rasul yang mumpuni, banyak orang melihat dia, banyak karyanya, banyak surat yang ditulisnya. Bahkan kalau teman-teman coba baca di dalam Kisah Rasul 11, Paulus dan Barnabas saat itu punya murid, kelompok murid yang nantinya adalah cikal bakal istilah Kristen pertama kali dipakai, bahkan di dalam Alkitab dituliskan pada saat itu. Bayangkan ya teman-teman, orang yang mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk dibunuh, ternyata melahirkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita melihat banyak banget hal-hal yang hebat, melakukan perjalanan misi ke banyak kota, tapi tidak sampai di situ teman-teman. Alkitab juga mencatatkan berapa kali Paulus keluar masuk penjara teman-teman? Berapa kali Paulus ditangkap oleh tentara-tentara Romawi? Berapa kali Paulus disiksa, bahkan diadili? Bahkan mungkin kita dengar di akhir kisah hidupnya Paulus pun juga tidak meninggal dalam posisi yang normal gitu ya. Banyak cerita atau banyak kisah gereja mula-mula tentang Paulus di akhir hidupnya tidak begitu baik. Tapi teman-teman sekalian, ini semua sudah dinyatakan Tuhan. Kalau kita coba baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 16, apa yang Tuhan nyatakan teman-teman? Tuhan sendiri berkata seperti ini, bahkan kepada Ananias pada saat itu. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, kepada Saulus atau Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena siapa? Oleh karena menyuarakan atau memberitakan firman Tuhan. Oleh karena nama Tuhan, namaku, nama Tuhan dimuliakan. Segala sesuatunya sudah dilihat oleh Tuhan dan dinyatakan kepada Ananias pada saat itu. Bahkan ketika Saulus dipanggil, semuanya sudah disingkapkan ketika ia mengadakan perjalanan ke Damaskus dengan tujuan yang tidak baik awalnya. Tapi kita bisa melihat hal ini teman-teman, sekalipun tidak mudah untuk merubah ataupun memunculkan setiap potensi dalam diri kita, bahkan khususnya tadi kita melihat Saulus yang menjadi Paulus, dari yang jahat menjadi orang baik. Kalau teman-teman coba baca ayat setelah Kisah Rasul 9 ayat 19 ke bawah sampai beres, kalian akan melihat sama seperti seorang buronan atau teroris yang tiba-tiba bertobat menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang ragu pasti. Banyak orang melihat jangan-jangan dia cuma butuh belas kasihan. Jangan-jangan dia cuma kedok, jangan-jangan cuma modus. Tapi itulah yang dinyatakan Alkitab teman-teman. Perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Saulus ketika Tuhan memanggilnya untuk menjadi orang yang bertobat. Tidak mudah, banyak orang mengucilkannya, banyak orang menyingkirkannya, bahkan tidak percaya akan apa yang dikatakannya. Tetapi Tuhan menyatakannya. Menyatakan apa teman-teman? Ada jaminan yang Tuhan kasih kepada Saulus, pada Paulus, bahwa Tuhan akan menyertai dia di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan.
keluar masuk penjara, bahkan mungkin dia merasa bahwa ketika di penjara, wah ini akhir hidupku. Ternyata lolos. Masuk penjara lagi, wah kayaknya bentar lagi udah dipanggil Tuhan nih. Masih lolos juga. Betapa banyaknya Tuhan menolong Paulus di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Karena Tuhan menyertainya. Dan Koko yakin, gak cuman apa yang dialami oleh Paulus, bahkan gak cuman yang dialami oleh Ananias ketika dia menopang tangannya, mendoakan Saulus, dan dia tidak mati setelah Saulus bisa melihat. Koko yakin, dan Koko percaya penyertaan Tuhan juga hadir dalam diri Koko dan juga teman-teman sekalian yang ada di rumah. Koko yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Dan tidak hanya sekedar untuk Saulus ataupun Ananias saja teman-teman. Jadi apa yang kita saksikan teman-teman, ketika Tuhan menyatakan cara melihat, cara Tuhan melindungi orang-orang yang dipilihnya. Setidaknya ada 4 hal yang Koko ingin bagikan kepada teman-teman sekalian bicara tentang one by one. Satu demi satu. Kita coba belajar bersama ya teman-teman sekalian. Yang pertama, ubah setiap kebiasaan yang buruk daripada teman-teman ataupun juga Koko. Ubah setiap kebiasaan yang buruk yang kita miliki. Segala dosa, segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kita coba satu demi satu kita tanggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Segala apa yang engkau kerjakan, segala apa yang engkau lakukan, awali dan akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kau percaya dan meyakini Tuhan menyertai engkau dan juga kokoh juga. Andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, hadirkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Maksudnya seperti ini teman-teman. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ingatlah bahwa Tuhan itu melihat. Dia maha melihat, bahkan dia juga maha hadir. Dan lakukan apa yang engkau lakukan sepenuh hatimu. Lakukanlah yang terbaik dimanapun, kapanpun engkau sedang beraktivitas. Oke? Hadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang keempat, bagikan ke orang lain. Bagikan ke orang lain. Kita ulangin sekali lagi ya, yang 4 hal tadi. Ubah sikap burukmu, andalkan Tuhan dalam hidupmu, lalu hadirkan Tuhan di dalam setiap tingkah lakumu, dan bagikan kepada orang lain, supaya orang lain melihat engkau, ada Kristus di dalam dirimu. Ya, demikian firman Tuhan yang kita dengar, kau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan beri kepada kami. Kami mungkin saat ini ragu Tuhan untuk setiap kemampuan kami. Kami tidak bisa melihat potensi dalam diri kami. Bahkan mungkin kami mulai menyatakan suatu hal yang membuat diri kami pesimis. Atau bahkan mungkin orang lain di sekitar kami Tuhan. Tapi lewat kisah dari Saulus, orang yang mungkin dikenal jahat pada saat itu. Tapi Tuhan berkata, ini adalah orang pilihanku. Tatkala Tuhan memilih, Tuhan mengubahkan setiap potensi-potensi yang tadinya buruk menjadi baik. Kami yakin dan percaya, itu pun ada di dalam setiap diri kami Tuhan. Tuhan beri kami kemampuan untuk peka dengan suara-Mu Tuhan. Supaya kami rindu untuk mengubah sikap kami yang buruk. Satu demi satu. Ajarkan kami juga Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Bahkan menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami juga rindu Tuhan
untuk senantiasa membagikan Kristus dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan untuk diubahkan satu demi satu sikap kami, satu demi satu pribadi kami, bahkan satu demi satu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk firman-Mu dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau sama-sama kembali berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk rangkaian ibadah yang telah berjalan dengan baik, dan kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kiranya kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian masing-masing di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan senantiasa memberkati kita dimanapun kami berada. Dari hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Arise Generation, semoga kita semua terberkati melalui ibadah kita hari ini. Teman-teman jangan lupa kirimkan persembahan kalian melalui QR Code yang tersedia. Dan jangan lupa juga kalian pantengin sosmed kita di official account Line Arise Generation ataupun Instagram Arise Generation @GII @remaja GII Hit dan YouTube channel Arise Generation ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Teman-teman juga bisa segera daftar untuk acara Family Talk Remaja GII yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 jam 7 malam. Jangan lupa didaftar ya. Dan juga teman-teman bisa menghubungi hotline Arise Generation untuk update pelaksanaan vaksin maupun teman-teman yang akan berkonseling dengan para hamba Tuhan, teman-teman juga bisa menghubungi hotline Arise Generation. Teman-teman, mari kita juga bertumbuh bersama melalui Arise Daily Devotion, podcast Arise Generation, dan juga CG di lokasi masing-masing. Mari teman-teman kita ikuti terus setiap program-program ini. Arise Generation, rise for Him. See you next week guys.